Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khairi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tambuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Wa qala ayyuhan man ittaqalla yata'allama ilman ghufira lahu qabla an yaqwa. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhtad Bapak Ustaz Muhammad Yusuf Ilyas, kita doakan beliau sehat walafiat, diberikan kesembuhan dari penyakitnya, dapat bersama kita di masjid ini. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 02 Bapak Iwan Gunawan SPD, Bapak Ketua RT 04 Bapak Woko, Bapak Haji Naidi, Bapak Haji Rudi, para haji, para asatid, tokoh masyarakat, jamaah semuanya, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam hari ini disebut dengan waktu maghribain, yaitu selesai sholat maghrib menunggu sholat isya. Ini waktu yang istimewa. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah manfaat dari waktu ini, ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita haji pesan-pesan Allah untuk kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman kita hidup di dunia dan di akhirat. Jamaah, kita lanjutkan hancak kita 3 minggu yang lalu, yaitu surat Al-Baqarah ayat 229. Diawali dengan kata at-thalaqu marratan. Kalau di sini surat halamannya 28. Pas ain. Ada apa ya? Pas ain halaman 229 at-thalaq. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan. At-talaqu marratan.
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. At-talaqu marratan. Tujuan berumah tangga sebenarnya bukan untuk bermusuhan, bukan untuk perceraian, yaitu litas kunu ilaiha, agar ada ketenangan. Kenapa tenang? Karena penyaluran hawa nafsu itu tersalurkan kepada yang halal. Sudah enak ibadah, ya, udah enak ibadah, itu namanya nikah, rumah tangga. Kalau jajan enak tapi sementara, menunggu ajab, naudzubillah min dzalik, ya. Nanti di yaumil akhir ada orang yang disuguhi daging ayam, paha ayam misalkan, yang enak, yang bagus, yang utuh, artinya yang bagus lah, yang halal, ngambil yang busuk, dikasih itu, dipiringin rasanya, ngambil yang busuk. Kenapa? Istrinya enggak diopenin, malah jajan di tempat lain. Auzubillah min. Makanya ketika kita ada godaan di luar, cepat-cepat pulang, gitu bagusnya. Karena yang sudah beristri mah harusnya disalurkan kepada istrinya.
Kalau yang bujangan mana? Bagaimana? Itu anjuran Nabi. Kalau ada godaan, puasa. Gitu. Maka syararukum azabakum. Sejelek-jelek kamu adalah yang ngebujang. Dikasih enak kok nggak mau gitu. Ya, masalah jodoh Allah yang atur. Tapi harus ada usaha. Jangan perempuan yang ngasongin, yang laki. Bagaimana kalau punya saudara belum yang perempuan, yang saudara yang laki-lakinya, saudara perempuan nih belum ada jodohnya, bukan saudara bukan yang perempuannya itu yang eneng-enengin kata bahasa gitu, ya mempromosiin. Nah tapi saudara laki-lakinya, saya punya saudara nih belum menikah nih, kamu mau nggak misalkan. Jadi bukan artinya si cewek itu yang nembak duluan, kurang terhormat. Lalu bagaimana rumah tangga? Nah itu ada suka dan duka. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Ya kalau kata orang Sunda, ada pacetroknya. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ketika ada permasalahan, selesaikan secara dingin. Jangan memutuskan ketika sedang emosi. Memutuskan suatu perkara ketika emosi, akhirnya nyesel belakangan. Gitu. Ngomong seenaknya misalkan lagi emosi. Udah lu pulang sama orang tua lu sana. Nah, itu udah talak. Udah jatuh talak. Suruh pulang. Istrinya suruh pulang ke orang tuanya. Itu sudah jatuh talak. Atau laku tolak atau cerai. Ya, omongan cerai itu marrotani, atau laku itu jadi mubtada, marrotani jadi khobar, ya 2 kali disebutnya talak roj'i atau talak rujuk, artinya talak bisa balik lagi, begitu, ditolak tapi bisa balik lagi selama masa idahnya masih ada. Ini zaman dulu dijadikan permainan. Dijadikan permainan bagaimana? Di istrinya hubungan suami istri enggak. Ya, ditolak nih. Karena pas giliran pas masa idahnya mau habis, dia ngomong, "Saya mau rujuk." Kayak itu namanya ilah, apa tuh ilah? Menyakiti. Menyakiti. Jadi enggak jelas itu. Dipermainkan itu si istri. Makanya ya, fa imsakum bima'rufin. Kalau mau rujuk ya secara apa? Ma'ruf. Apa artinya ma'ruf? Secara bijak, secara baik, secara sopan. Tidak jadi permainan, tidak menyakiti. Begitu. Ya. Jadi dulu dipermainkan itu si istri yang diceraikan. Di hubungan intim enggak. Ya. Niatnya mau dirujuk. Ya. Gitu. Ya. Jadi permainan sampai ngomong berkali-kali selama masa idah. Itu hati-hati ya. Au tasrihum biisan, atau dicerai secara baik-baik. Kenapa? Kan mintanya dulu ke orang tua baik-baik. Jangan sampai menyakiti. Ya. Jangan sampai menyakiti. Jadi secara baik-baik. Nah, ini perintah Allah. Kalau memang pada kenyataannya keputusan terakhir adalah perceraian. Kalau bisa jangan dulu. Maka di KUA ada namanya P4 ya. Ya, jadi penyelesaian perkawinan, terus apa itu? Perceraian atau apa? Artinya oleh hakim juga kalau di pengadilan ditanya dulu, masih adakah sisa-sisa cinta yang berserakan? Kumpulin. Gitu. Jadi ketika emosi yang ada kesalahannya, kejelekannya, coba ingat waktu pacaran, paling begitu. Ya. Ingat waktu pacaran, semuanya indah. Begitu ya. Nah, jadi dibuat supaya bisa kembali lagi. Begitu ya. Ini jadi kalaupun rujuk secara baik. Kalau mau cerai secara baik. Ketika mau rujuk itu memang masa idah kalau bisa masih berlangsung, yaitu 3 kali suci, 3 kali ya Kenapa? Membuktikan bahwa di dalam
kandungan seorang istri itu atau mantan istri tidak ada janin, ya, yang repot dicerai nggak taunya lagi ngandung, terus kawin, akhirnya nyanyi, dia anak siapa, perbuatan siapa, begitu ya, nyanyi akhirnya. Nah itu makanya Allah Maha tahu ada nggak tuh ya benih-benih cinta, artinya ada di rahim itu ada janin, makanya harus 3 kali suci. Kalau kata di swab mah negatif kan udah jelas tuh ya, ini positif apa enggak nih coronanya ya kan, di swab sampai 3 kali. Wow, apalagi cuma rapid test. Nah ini udah 3 kali suci, udah jelas berarti tidak ada dalam kandungan tidak ada janin. Nah begitu. Jadi kalau nanti nikah lagi ke yang lain, dia nggak nyesel. Jadi nggak ada anak persimpangan. Dia anak siapa nih? Mantan, anak mantan. Repot kalau begitu ya. Nah ini bentuknya ya. Wala yahillu lakum, dan tidak halal bagi kalian laki-laki anta khuzu untuk mengambil mimma ataitumuhunna, apa yang sudah diberikan kepada istrimu. Artinya apa? Dulu memberikan mas kawin. Nah, dipinta lagi pas dicerai. Dulu gua ngasih mas kawin 10 gram emas, balikin. Nah, nggak bisa begitu. Yang sudah diberikannya sudah. Begitu, ya. Mimma ataitumuhunna syai'an, sedikit pun nggak boleh. Illa, kecuali ayyakhafa, ya, merasa takut alla yuqima hududallah, tidak bisa menegakkan hukum-hukum aturan-aturan Allah. Maksudnya gimana nih? Ada yang disebut khulu, nanti ada tuh di bawahnya. Khulu itu yang menuntut cerai justru istri. Kenapa? Si istri yang sebenarnya mungkin intinya jadi suami tidak mau menceraikan gitu. Si istri yang nuntut. Si suami mau menceraikan tapi dengan syarat. Yaitu apa? Mengembalikan mas kawin, itu namanya hulu tebusan. Nah gitu ya. Hulu tebusan. Fala junaha alaihima, maka tidak berdosa alaihima atas keduanya, yaitu suami istri, fi mabtadat bih. Nah ini apa yang sudah dibayarkan oleh istrinya. Jadi gitu maksudnya. Itu namanya hulu. Gua cerain lu, tapi lu bayar, balikin mas kawin lagi. Karena mungkin kesalahannya ada di istri, bukan kesalahan suami. Ya, suami masih sayang tapi nggak mau menceraikan. Nah, itu contohnya. Nah itu. Jadi ada sifat namanya hulu. Hulu itu ya tebusan, dicerai tapi tebusan. Karena yang berhak menceraikan bukan istri. Istri walaupun ngomong 100 kali, gua cerai lu, nggak bakalan cerai. Kenapa? Tidak punya hak untuk menceraikan, karena yang berhak menceraikan adalah suami. Istri boleh menggugat, tapi harus disetujui oleh mahkamah atau di pengadilan. Kenapa? Pertimbangan ini baru tuh. Makanya ada tanda tangan untuk menyetujui untuk jatuh talak. Itu biasanya talak 1 ya. Begitu. Tilka hududullahi, itulah aturan Allah. Fala ta'taduha, jangan kamu langgar, jangan keterlaluan aturannya, begitu. Jadi diperbolehkan dicerai tapi dengan ma'ruf. Mau rujuk silahkan, tapi jangan dipermainkan, digantung. Ya. Banyak kan yang digantung. Rasanya dicerai enggak, dikasih biaya enggak. Ayo aja. Itu namanya disakiti. Ya, enggak boleh begitu. Jadi enggak punya status. Ini janda bukan, perawan bukan jadinya. Jadi nggak punya status. Kalau status janda kan dia bisa nikah lagi. Kalau laki-laki jangan nunggu cerai, mau nikah mah mau 2, 3, nggak usah nunggu cerai yang pertama. Bener nggak, Haji? Kalau berani, ya nggak usah nunggu cerai baru dia nikah lagi. Kalau perempuan nggak ada tuh di Islam namanya poliandri. Poliandri itu 1 istri 2 suami atau lebih dari 1. Kalau poligami apa sih maksudnya di Al-Quran?
dibolehkan, bukan dianjurkan, artinya dibolehkan poligami. Poligami itu di Al-Quran sampai 4. Kalau dahulu lebih dari 4. Makanya bukan penambahan, justru pengurangan. Dulu mah puluhan orang nikah, mau 20 kek, raja-raja apalagi. Ada yang 99 istrinya, ya kan? Ada yang ratusan ada. Kenapa 4? Ketika istri yang pertama lagi head, suaminya kepengen, ada penyalurannya. Begitu maksudnya. Masa ada kira-kira 4-4-nya head bareng-bareng? Ada nggak kira-kira? Biasanya beda-beda. Nah itu Islam, apalagi suami yang mungkin libidonya tinggi, wah daripada jajan mendingan begitu. Artinya apa? Dibolehkan, asal syaratnya adil. Adil itu apa? Materi, bukan cinta. Cinta mah Rasulullah saja lebih cinta kepada Siti Khadijah, kepada Siti Khadijah kalau bahasa cinta mah. Tapi keadilan dalam bentuk materi, ya uangnya lah, uang belanja segala macam. Adil juga bukan berarti sama. Istri pertama punya anak 5, istri yang kedua punya anak 2, dikasihnya sama, misalkan 100.000, itu bukan adil. Yang disebut adil itu proporsional, ya pantas gitu, ya. Jadi nggak ada suudzon, nggak ada kecemburuan. Akhirnya kalau memang jauh, beda-beda rumahnya, di rumah istri pertama enggak, di istri kedua enggak, akhirnya tidur di musola atau di masjid, ya. Karena itu bingung dia juga, ya. Jadi aturan Islam itu jelas, ada hikmahnya di balik semuanya, begitu. Ya kalau memang kita nggak berani berbuat adil, ya udah cukup satu juga, biarin, kata orang juga, lele sumur mentok lagi, ya kan. Kalau lele sumur kan nggak bisa kesana kemari, kesini mentok, ini lele sumur, makanya 4L, lu lagi, ya. Kecuali ya itu kalau berani dan bisa berbuat adil. Memang kata Allah berat berbuat adil, kamu mungkin nggak bisa berbuat adil. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, maka cukup satu juga, insya Allah saling mengerti, gitu ya. Wa may yata'adda hududallahi, dan barang siapa orang yang melanggar aturan Allah, faulaika humuz zalimun, itu kan ya, maka mereka itulah orang-orang yang zolim. Zolim itu dari kata zulmatun. Apa itu zulmatun? Gelap. Orang zolim itu bisa artinya menganiaya dirinya sendiri. Kenapa menganiaya diri sendiri? Pengen masuk surga apa neraka? Pasti jawabannya masuk surga, tapi dia maunya masuk neraka, itu zolim. Ya, pengen masuk surga tapi jalan yang ditempuh adalah jalan ke neraka. Pengennya doang ke surga, itu orang zolim. Pengennya ke surga tapi dia melangkah ke jalan neraka. Nauzubillah min dzalik. Fa in talaqaha fala tahillu lahum. Fa in talaqaha, kalau sudah 2 kali ditolak terus ditolak lagi, berarti talak tilu. Aya laguna talak tilu, talak 3. Ya, itu disebutnya bukan talak roj'i tapi talak bain. Bain itu artinya udah jauh, udah nggak bisa kalau udah talak 3. Makanya hati-hati ketika menjatuhkan talak, jangan sembarangan, ya, begitu. Fala tahillu, maka tidak halal lahu bagi laki-laki itu mimba'du, untuk setelahnya, hatta tankiha zaujan ghaira, sehingga si istri itu nikah dulu kepada laki-laki yang lain, pasangan yang lain. Tapi itu juga jangan disetting. Kita masih seneng nih sama mantan istri, ngajakin temen, lu nikahin tuh mantan istri gua kasih duitnya 1 juta. Tapi lu kalau udah nikah gak usah diapa-apain, lu ceraiin lagi, gitu. Kira-kira pasti mungkin awalnya ada yang mau, ya, tapi udah enak, enak saja ini, ya kan, ya udah enak misalkan, ya nggak mau diceraiin, itu namanya direkayasa, disetting, itu nggak boleh dalam Islam.
Itu namanya fasad. Apa itu fasad? Nikah settingan. Nikah itu harus ikhlas, suka sama suka, jangan ada paksaan. Nikah karena harta itu nikah bisa menjadi hukumnya haram. Jadi bukan nikah karena cinta, nikahnya karena harta. Ya ada udang di balik batu begitu. Itu juga haram. Nikah itu awal hukumnya adalah jaiz. Apa itu jaiz? Boleh. Ya, boleh. Bisa jadi sunnah, bisa jadi wajib, bisa jadi makruh, bisa jadi halal. Kalau wajib bagaimana? Udah punya duit banyak, kerjanya udah ada, rumah udah ada, hawa nafsu gede, buru-buru nikah itu wajib. Nah, kalau sunnah gimana? Ya rumah udah ada, kerjaan udah ada, tapi nafsu masih bisa ditahan nih. Itu sunnah. Yang makruh gimana? Nikah anak kecil. Ya, begitu. Atau yang sifatnya dia belum pantas untuk nikah. Kalau yang haram gimana? Itu jangan nikah sama nenek-nenek. Apa yang diharapkan? Bukan karena cinta, tapi karena harta. Itu haram. Bisa pasar, rusak itu. Namanya pernikahan. Nggak boleh ya. Itu jadi ya. Kalau sudah talak 3 maka tidak sah kecuali dia nikah, si perempuan itu nikah dulu kepada yang lain. Tapi karena memang ada problema sama suami yang baru, akhirnya diceraikan lagi, janda kedua, baru tuh ya mantan istri pertama, suami pertama balik lagi boleh. Tapi jangan rekayasa begitu. Ya. Kalau direkayasa itu tadi nggak boleh tetap. Ya, pokoknya disetting supaya gimana dia kawin lagi. Karena supaya bisa balikan, nggak boleh itu. Fa in talaqaha fala junaha alaihima. Maka apabila ditolak si istri itu, fala junaha alaihima ayyataraja'a. Fala junaha tidak akan berdosa alaihima atas keduanya ayyataraja'a. Artinya begitu. Sudah ditolak sama suami yang kedua, nah si suami yang pertama mau balikan, itu boleh, tidak berdosa. In zonna ayyuqima hududallah. Kalau yakin, jadi kalau zona seperti ini disebutnya yakin. Ayyuqima untuk menegakkan hududallah, yaitu aturan Allah. Wa tilka hududullahi, dan itulah aturan Allah, yubayyinuha, Allah jelaskan aturan itu liqaumi ya'lamun, agar atau untuk orang-orang kaum yang supaya kita mengetahui gitu. Artinya apa? Agar kita tahu. Ya, liqaumi ya'lamun. Jadi begitu aturannya, jangan sembarangan. Kalau si suami menceraikan istrinya selama masa iddah, itu kewajibannya ya memberikan nafkah lahirnya itu masih ngasih uang belanja masih harus selama masa iddah. Jangan dilepas mentang-mentang udah diceraiin, dilepas begitu aja. Kecuali sudah masa iddahnya sudah selesai, artinya dia punya hak mantan istri untuk nikah ke yang lain. Itu berarti udah nggak apa-apa. Tidak memberikan uang belanja begitu, tidak memberikan pakaian, itu nggak apa-apa. Lalu bagaimana dengan anaknya? Nah itu kewajiban mantan suami.